Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rashid dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menjelaskan profil pengusaha, yaitu Tommy Wafa. Tommy Wafa dahulu hanya seorang yang rakat, gondrong, dan berjualan stiker band. Tetapi hari ini ia dikenal sebagai orang kaya Surabaya. Dahulu, saat masih jualan stiker, Tommy Wafa datang ke Jakarta dengan harapan cuan yang akan dia dapatkan lebih besar daripada di Surabaya. Karena itu, ia mendekati orang-orang yang sudah sukses berjualan stiker setibanya di Jakarta. Dan terbukti, stiker jualan Tom laris terjual. Hal tersebut disampaikan oleh Tommy Wafa dalam kanal YouTube Basuki Surojo. Salah satu hal yang Tom lakukan adalah ia tidak malu bertanya kepada senior-senior yang sudah berpengalaman dari berdagang stiker dan akhirnya ikut berjualan kaos, dan bisnisnya kembali lancar. Akhirnya Tom pun membuka bisnis fashion bersama wanita yang hari ini menjadi istrinya. Awal mula pertemuan dengan istrinya itu pun pada tahun 2010 saat Tom membuka event konser metal dengan harga tiket 10 ribuan. Di antara banyaknya tamu yang datang memakai kaos metal, hanya wanita ini yang bajunya bunga-bunga. Tom mengajak kenalan hingga akhirnya berpacaran. Lalu Tom mengajak wanita yang hari ini kita kenal sebagai Delta Hesti untuk berbisnis fashion. Diawali dari adanya alat jahit milik ayah Tom yang biasa membuat tas wanita. Selain itu, Tom menyadari kemampuan penjualan Hesti. Ia pun mengajak Hesti untuk keluar dari pekerjaannya sebagai admin sales bergaji 650.000 untuk berjualan baju secara online, mulai dari Kaskus, toko bagus, dan lain-lain hingga menjadi sebesar hari ini. Meski saat itu masih miskin, tetapi Tom berpendapat dirinya tetap tekor tapi tersohor. Ia memiliki toko meskipun saat itu pendapatannya belum sebanyak sekarang. Jika memang memiliki niat jualan, harus tahu bahwa tanggung jawab ke depannya akan lebih besar. Bisnis sekecil apapun, investasi dan modal harus ada. Sekalipun sedikit, harus tetap nyetok barang, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai seorang penjual. Menurut Tom, investasi terbaik adalah pertemanan, yaitu membangun relasi dan networking sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya dengan mentraktir orang yang lebih kaya. Makanan pun bisa menjadi nilai, dan jika kamu sudah mendapatkan penilaian dari orang yang lebih kaya, kamu sudah memiliki nilai. Tips dari Tom jika ingin berkenalan dengan orang-orang sukses dan kaya raya. Yang pertama adalah kesan pertama dirimu di mata orang tersebut. Bisa melalui sosial media, personal branding harus bagus, foto profil juga harus bagus, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membangun komen yang positif di sosial media. Miskin tidak masalah, asalkan isi konten yang diupload bagus dan memiliki nilai positif. Selanjutnya, jika ingin diajak nongkrong, ikutlah salah satu kegiatan santai. Tom seperti bersepeda, dekati dan berikan air mineral. Ajak ngobrol santai. Jika kamu orang yang menarik dan memiliki konten yang menarik juga, Tom Wafa pasti akan menjadikan kamu teman tongkrongannya. Jika ingin berbisnis, Tom mengatakan bahwa jangan hanya memikirkan angka, tetapi harus diimbangi dengan sedekah. Hal ini karena matematika Tuhan dan manusia berbeda. Bisa jadi dengan sedekah malah omset naik berkali-kali lipat. Kesalahan orang-orang saat mendekati pembisnis adalah ingin buru-buru berbisnis dengan orang tersebut, padahal butuh membangun chemistry dan kepercayaan. Karena bisnis tidak semudah itu, ibaratnya bisnis itu harus hancur-hancuran di awal. Tidak ada bisnis yang berjalan mulus. Hal ini karena kita hanya bisa meminimalisir resiko, tapi kita tidak bisa menghilangkan resiko 100%. Jadi, jika ada orang yang bilang bisnis itu selalu profit, sudah dipastikan bohong belaka. Karena itu diperlukan kolaborasi. Jika kamu pandai di bidang A, carilah seseorang yang pandai di bidang B. Selain itu, jika ada orang yang berpikir bahwa kesuksesan bisa datang dari orang tua yang sukses juga, maka ya itu benar. Tetapi buktinya, Tommy Wafa lahir dari keluarga susah, tetapi bisa memiliki bisnis secemerlang sekarang. Lebih lanjut, Tom bercerita jika ingin menaikkan taraf bisnisnya bisa dengan cara adaptif, yaitu beradaptasi dengan lingkungan. Jika berjualan hanya ke tetangga, maka yang terjual hanya satuan. Tetapi jika menjual ke perusahaan yang bisa expand bisnis, maka yang terjual bisa ribuan. Jadi level tertinggi dari scale up adalah bagaimana kamu bisa mendekati perusahaan besar dan bagaimana kamu bisa membuat perusahaan-perusahaan baru, ujar Tommy Wafa. Karena itu, scale up adalah tentang adaptif, yaitu beradaptasi agar terus lebih baik
lagi dalam berbisnis. Bisnis Tom yang lainnya adalah sepatu. Hal ini karena Tom dinafkahi oleh ayah yang bekerja di pabrik sepatu. Meski ayahnya bekerja di pabrik sepatu, tetapi Tom mengakui bahwa ayahnya adalah orang yang pintar. Orang tua Tom dari karyawan biasa malah bisa merangkak menjadi wakil direktur. Meski posisinya sebagai wakil direktur, tetapi gajinya pun mentok. Hingga akhirnya orang tua Tom membuat sepatunya sendiri. Dari situlah Tom bergerak untuk membuat brand sepatu dan tas awalnya. Awalnya Tom tidak tertarik pada bisnis ini. Tetapi akhirnya ia bertemu istrinya yang cocok di bisnis ini. Hingga akhirnya sukses dijalankan oleh sang istri. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, Tom melihat di balik krisis pasti ada peluang. Seperti saat Tom memiliki ribuan mesin jahit, jika dipaksakan untuk berjualan tas dan sepatu, tidak akan ada yang mau membeli. Karena itu melihat kebutuhan orang-orang akan masker, Tom pun mengarahkan penjahitnya untuk membuat masker. Terakhir, Tom Liwafe menyampaikan agar kita jangan sampai mental block alias minder saat mendekati orang kaya. Kalau ada kesempatan berteman dengan orang yang kaya, dekati dan bayar resep-resepnya. Kayaknya. Pasalnya, 5 orang terdekatmu adalah nilaimu di hari ini dan di masa mendatang. Bahkan bisa berkali-kali lipat, ujar Tom Liwafe.